Coba deh dengerin ini baik-baik. Menurut data BPS per Maret 2025 yang terbit di tanggal 25 Juli 2025 ini, kemiskinan dan pengangguran di Indonesia itu turun. Nah, kedengerannya kayak kabar bagus kan? Tapi anehnya di saat yang sama, banyak sektor industri malah masih megap-megap. Dari industri otomotif yang penjualannya seret, sampai industri properti yang masih sepi peminat. Kayak ada yang nggak nyambung gitu antara data makro sama realita di lapangan. Di tengah situasi ekonomi yang setengah hidup setengah mati kayak gitu, tiba-tiba muncul dua istilah kocak tapi ngena banget di mall-mall Indonesia. Rojali dan Rohana. Bukan nama orang ya, tapi singkatan dari rombongan jarang beli dan rombongan hanya nanya. Jangan heran kalau kamu ke mall rasanya tuh kayak rame gitu. Tapi pas ke kasir, kosong. Kalau kamu penasaran sebenarnya apa sih fenomena Rojali dan Rohana ini, kenapa bisa muncul, dan dampaknya ke ekonomi kita tuh segede apa sih? Yuk klik like, share ke temenmu, dan subscribe channel Baiklah. Kita bakal bedah bareng-bareng dan kamu nggak akan nyesel kalau stay sampai akhir. Fenomena Rojali dan Rohana lagi rame banget dibahas netizen, terutama di TikTok dan Instagram. Dua istilah ini tuh tiba-tiba viral, jadi semacam cermin baru buat kondisi ekonomi kita hari-hari ini. Kamu pernah lihat mall penuh, tapi isinya orang-orang yang nggak bawa kantong belanja? Nah, itulah rombongan jarang beli, alias Rojali, dan rombongan hanya nanya, alias Rohana. Rojali itu ya orang yang datang ke mall rame-rame, muter-muter, tapi jarang beli. Sementara Rohana ya yang cuma nanya-nanya doang ke SPG, lalu pergi gitu aja. Istilah ini lucu sih, tapi sebenarnya nyentil realita ekonomi Indonesia. Pertanyaan besarnya sekarang, kenapa sih orang-orang ke mall rame-rame tapi pada nggak belanja? Apakah jawabannya karena nggak punya duit? Tapi kok kalau dibilang banyak orang nggak punya duit, BPS malah ngeluarin statement yang bilang bahwa angka kemiskinan dan pengangguran itu justru turun. Oke, akan salah sasaran ya kalau kita menggunakan data BPS tentang angka kemiskinan dan pengangguran untuk melihat fenomena Rojali dan Rohana ini. Karena kayaknya target orang miskin yang dibilang menurun itu nggak berpikiran untuk ke mall deh. Karena standar orang miskinnya aja pengeluarannya 20.000 per hari. Buat makan aja sulit, apalagi ke mall. Justru yang perlu kita lihat adalah banyaknya sektor industri kayak otomotif, properti, bahkan retail yang masih ngos-ngosan. Menurut Deputi Statistik Sosial BPS, kelompok menengah atas yang biasanya jadi mesin konsumsi, sekarang malah lebih nahan diri karena lebih hati-hati. Mereka masih punya duit, tapi mungkin mikir 2 kali sebelum beli barang mahal kayak mobil, gadget, atau tas mewah. Apalagi kondisi ekonomi global juga lagi nggak pasti. Jadi wajar kalau orang lebih memilih nyimpen duitnya. Kalau menurut Ketua Umum APPBI Alfonsus Wijaya, kondisi ekonomi global saat ini membuat daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah itu tuh menurun karena terbatasnya uang tunai yang dimiliki. Sedangkan bagi kelas menengah, mereka jadi lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Di luar dari kondisi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan belanja seseorang, menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, fenomena Rojali dan Rohana ini adalah fenomena yang wajar dan nggak usah terlalu berlebihan gitu menanggapinya. Ia mengungkapkan bahwa ada perubahan pola belanja orang zaman sekarang yang lebih suka ke mall untuk melihat barangnya dan membeli barangnya secara online. Bukan cuma itu, pemerintah juga ngaku kalau konsumsi masyarakat agak terganggu nih gara-gara event Lebaran dan Natal Tahun Baru yang waktunya tuh terlalu dekat. Dan ini bisa merubah pola perilaku konsumen di mall. Biasanya orang punya jeda nih buat nabung dulu. Tapi kemarin karena Lebaran dan Natal Tahun Baru itu terlalu mepet, jadi duitnya kepake sekaligus. Sekarang pas masuk tahun ajaran baru, dompet belum sempet pulih. Akhirnya ya tadi, ke mall cuman buat lihat-lihat doang. Jadi intinya fenomena ini bukan cuma soal orang yang nggak punya duit, tapi juga soal pola pikir dan pola perubahan perilaku cara belanja konsumen. Orang sekarang lebih rasional, lebih selektif, dan lebih sadar prioritas. Nah, semua ini bukan cuma ngaruh ke isi dompet pribadi, tapi juga punya efek domino yang lumayan serius ke perekonomian dan kebijakan negara. Fenomena Rojali dan Rohana ini bisa jadi sinyal peringatan buat banyak pihak, mulai dari pengusaha sampai pemerintah. Lalu, dampaknya apa aja?
Di atas kertas, jumlah pengunjung mall memang naik. Mall masih rame, parkiran susah, dan food court-nya penuh. Tapi anehnya, banyak tenan justru ngeluh. Traffic tinggi nggak otomatis jadi pembeli. Banyak orang yang cuma muter-muter, lihat-lihat, terus pulang. Akibatnya, banyak toko yang kelihatan ramai di luar, tapi secara penjualan sebenarnya menggap-menggap. Beberapa tenan terutama yang jual barang fashion atau elektronik mulai ganti strategi. Daripada nunggu orang beli, mereka bikin experience yang bisa dinikmati tanpa harus transaksi. Ada juga yang banting-bantingan harga habis-habisan, ngandelin diskon buat narik pembeli. Di sisi lain, tenan kuliner malah tumbuh subur. Karena ya meskipun nggak belanja, orang masih butuh buat makan. Kuliner jadi satu-satunya sektor yang masih bisa ketawa di tengah fenomena Rojali dan Rohana ini. Fenomena ini juga nunjukin kalau kelas menengah atas lagi ngerem konsumsi. Dengan kata lain, ini menunjukkan bahwa harga-harga barang makin mahal, tingkat penghasilan stagnan, dan prioritas konsumsi bergeser ke kebutuhan pokok. Padahal kelas ini biasanya yang jadi mesin penggerak ekonomi kita. Mereka yang biasanya belanja barang mahal, beli gadget, furnitur, atau liburan. Tapi sekarang, mereka lebih milih simpen duit, dan kalau kelompok ini mulai ngerem belanja, efeknya bisa kerasa sampai ke pertumbuhan ekonomi nasional karena biasanya konsumsinya menyumbang lebih besar dari 50% PDB Indonesia. Di tengah fenomena Rojali dan Rohana ini, UMKM yang buka di mall atau sekitaran mall juga ikut kena getahnya. Banyak dari mereka yang udah bayar sewa mahal, stok barang, dan hire karyawan, tapi omset nggak naik-naik. Akibatnya, banyak orang yang mulai mikir ulang buat lanjut usaha. Nggak sedikit yang terpaksa kurangi jam operasional, bahkan mulai ngurangin pegawai. Kalau kondisi ini terus berlanjut, potensi PHK bisa makin besar. Dan ini jadi bom waktu buat angka pengangguran kita. Kalau kondisi ini terus berlangsung, bukan nggak mungkin industri yang selama ini ngandelin konsumen impulsif dan kelas atas harus ganti haluan total. Apalagi kalau perubahan gaya hidup ini jadi permanen dan orang makin selektif dalam membelanjakan uangnya. Ekosistem retail di Indonesia bisa aja masuk ke fase baru yang lebih fokus ke nilai guna dan pengalaman, bukan lagi kemewahan dan gaya-gayaan. Jadi, walaupun Rojali dan Rohana kedengarannya lucu, mereka sebenarnya sedang menyampaikan pesan penting, bahwa ada ketidakseimbangan di antara yang kita lihat dan yang sebenarnya terjadi di ekonomi kita. Mereka bukan cuma pengunjung mall, tapi cermin dari kondisi ekonomi yang lagi mencari arah baru. Oke, mall sekarang tetap rame sih, tapi vibe-nya beda. Orang datang bukan buat belanja baju baru atau beli gadget mahal, tapi lebih ke window shopping, nongkrong, atau sekedar cari hiburan murah meriah. Daya belinya udah mulai bergeser, dan ini jadi tanda tanya besar buat pelaku usaha. Yang perlu dipahami, ini bukan karena orang jadi malas belanja, tapi karena mereka harus lebih hati-hati milih mana yang penting dan mana yang bisa ditunda. Kondisi ekonomi yang nggak sepenuhnya pulih bikin masyarakat mikir 2 kali sebelum ngeluarin uang. Makanya, baik pemerintah maupun pelaku usaha harus mulai adaptif. Nggak cukup cuma mengandalkan banyaknya pengunjung atau bikin event diskon doang. Tapi gimana caranya biar belanja jadi pengalaman yang worth spending? Baik secara kebutuhan, emosi, maupun value. Karena ujung-ujungnya, kalau pengunjung terus ada tapi nggak belanja, maka sistem ekonominya bisa jebol pelan-pelan. Jadi, daripada cuma fokus narik massa, waktunya kita mikir gimana caranya bikin pengunjung ngerasa, oke, ini emang layak gue beli. Kalau kamu ngerasa relate atau pernah ya jadi Rojali atau Rohana, tulis pengalaman kamu di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share ke temen yang suka nanya-nanya doang, dan subscribe channel Baiklah biar nggak ketinggalan cerita-cerita ekonomi ringan yang bikin mikir.